Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalian masih ingat dengan kasus dari seorang pemuda bernama Acin atau Ripin ya teman-teman yang berusia 23 tahun yang ditemukan itu tewas di sebuah selokan di area perkebunan sawit Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Deli Serdang di Sumatera Utara. Ini sekarang sudah ada keterangan terbaru dari penyidik karena ada penetapan tersangka pada hari Senin malam 27 Oktober 2025 di Mapolresta Deli Serdang, Lubuk Pakam, bibi dan juga sepupu berarti dari korban ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Atas nama Juwita dan juga Kevin, mereka adalah ibu dan anak. Dan Juwita itu sudah beberapa kali berbicara di media membantah dan menjelaskan bahwa tidak betul saya adalah pelakunya karena dia beralibi bahwa di malam kejadian tersebut korban Ripin atau Acin itu katanya terserempet sama mobil L300 yang pada saat itu dia sedang kayak mau buang air kecil. Tetapi ada banyak sekali kejanggalan dari data otopsi, luka-luka. Misalnya sebelum kita bahas lebih detail ya, salah satu data yang disampaikan secara langsung dari kakak korban, Rudi Irawan, yang menghubungiku lewat Instagram, itu memberikan salah satu fakta yang memang nggak bisa dipungkiri sangat mencurigakan. Pertama begini, di foto-foto yang beredar, ini aku tidak tunjukkan, mungkin nanti aku tunjukkan di Instagramku. Di sini itu ada lukanya Ripin sampai ke area luka robek ya, itu sampai ke area belakang, di area bokong ya. Tetapi kok celananya itu tidak ada kerusakan yang berarti. Itu adalah bagian yang sangat janggal secara data saintifik. Bahkan juga butuh waktu kurang lebih 5 bulan dari penyidik itu menetapkan Juwita dan Kevin sebagai tersangka. Peranannya apa Juwita dan Kevin? Kalau Kevin ini di malam kejadian tersebut, di malam berarti minggu dini hari, karena sekitar dini hari itu jam 1-an, jelang sekitar itu 27 April 2025, si Kevin inilah yang katanya turun ke selokan tersebut yang dalamnya sekitar 2 meter. Katanya si Juwita itu beberapa kali dia sempat mendengar suara dari Ripin tuh masih bisa bersuara, tetapi setelah itu dia udah nggak bisa lagi bersuara. Yang menjadi anehnya adalah kenapa menurut Rudi Irawan, kakak korban, Juwita ini bukannya langsung membawa ke rumah sakit, karena kan dia juga ada mobil. Tapi dia justru malah menghubungi mobil rumah duka untuk evakuasi jenazahnya. Dan nggak lama dari itu pun, menurut Rudi Irawan bahwa si bibinya ini minta langsung segera dilakukan kremasi. Makanya ini menjadi salah satu titik terang kenapa penyidik bisa menjadikan petunjuk kejanggalan-kejanggalan ini mengarah kepada Juwita. Dugaannya ini berurusan dengan motif asuransi. Karena Juwita ini mengasuransikan jiwa untuk Acin itu 4,5 miliar. Secara peruntukannya aneh sih bagi aku pribadi. Asuransi jiwa adalah yang akan menerima manfaat biasanya adalah orang yang ditinggalkan. Kalau dia masih 23 tahun, masih belum punya istri, belum punya anak, terus kalau Acin meninggal, atau Ripin ya, itu meninggal, yang mendapatkan manfaatnya siapa dong? Ya orang-orang yang ada di tertanggungnya tersebut. Nah, kita coba dengarkan alibi dari Juwita ya, tersangka ini bilang bahwa yang menjadi penerima manfaat itu bukanlah saya katanya, tetapi adalah kakaknya Rudi Irawan. Bahkan ada dua saudara lainnya yang merupakan kakak Ripin korban dan juga ayahandanya pun juga sama dinilai menurut keluarga Rudi Irawan, mereka ini juga meninggalnya penuh dengan kejanggalan. Karena kedua anggota keluarga yang tersebut pun juga sama itu sudah diasuransikan oleh bibinya Juwita. Nah, kemudian aku dengarkan wawancara dari Juwita, salah satunya di Tribun Medan TV ya, yang mengatakan bahwa untuk yang kayak ayahnya yang dulu diasuransikan sama dia, alasannya adalah karena saya pengen ngebantu dia aja, karena ekonomi saya lebih baik. Tetapi pada saat uang pertanggungannya keluar, sekitar 150 juta, itu katanya dia cuma meminta jatahnya adalah uang UP yang dia bayarkan tiap bulan 500 ribu, itu dibalikin ke saya. Sementara sisanya saya kasih ke keluarganya.
Tetapi ini dibantah dengan keras dari Rudi Irawan. Memang betul yang di UP-kan itu, uang pertanggungan yang menerima manfaatnya adalah keluarga kandung, tetapi kayak ATM, kayak buku tabungan, itu semua di bawah kontrol dari Juwita. Entah siapa yang salah dan benar, nanti kita coba bahas dalam persidangannya seperti apa. Karena motif 4,5 miliar menurut aku adalah cukup masuk akal. Sebelum kita bahas lebih detail, coba kita simak pada saat bibinya Juwita menceritakan kronologi versinya. Itu seperti apa pada saat di malam kejadian tersebut. Aja ya Bu ya, tidak bersuara. Pertama jatuh masih ada. Masih bersuara. Kevinnya turun masih ada suara, dan begitu Kevin suruh dia naik itu kan masih gerak tangan. Baik. Dan nggak lama lagi kan udah nggak dengar suara pun, aku nggak lihat lagi gitu. Nggak lihat lagi. Cuma kita lagi nunggu nunggu ambulan dari TTS. Menunggu ambulan. Menunggu ambulan bagi aku pribadi ya adalah hal yang sangat janggal. Dia punya mobil sendiri, mohon maaf Ibu Juwita. Kalau aku punya adik atau jangankan kerabat lah, temenku biasa atau orang yang aku kenal gitu ya, mengalami kecelakaan seperti itu, nggak mungkin aku bakal nungguin ambulans. Pasti langsung aku ambil di selokan tersebut, langsung kita bawa ke rumah sakit. Karena kan Medan gitu ya, mohon maaf, Indonesia gitu loh. Dengan fasilitas yang sangat terbatas, kecuali kayak di luar negeri gitu ya, langsung nelpon ambulan langsung datang. Dan menurut ibunya ini kan ambulan, tetapi menurut data-data yang sudah dikumpulkan dari kuasa hukumnya korban, itu bukan ambulan untuk kebawa rumah sakit, tapi ambulan dugaannya untuk dibawa ke pemakaman, di rumah makam yang akan nanti dikremasi. Ini mana yang betul, mana yang benar, bisa diklarifikasi adalah dengan data-data nomor teleponnya. Tetapi terlepas itu benar atau enggak, yang paling janggal adalah, ya kenapa harus nunggu gitu loh? Kan kenapa nggak langsung dibawa aja? Well, ini bakal pro dan kontra, karena konteksnya bukan tentang di luar negeri ya, tapi kondisi di Medan, yang juga kondisinya sangat jauh dari rumah sakit dan juga kota di sana. Lanjut lagi, di bagian berikutnya pun, dari Juwita ini menyampaikan alasannya kenapa sekarang hubungannya itu dengan keluarga Ripin sangat jauh, padahal dengan kakaknya Rudi Irawan yang pada saat kejadian katanya dia sedang bekerja di Manado ya, itu dulu sudah dianggap kayak anaknya sendiri, tetapi setelah kejadian ini sudah seperti bermusuhan. Sebelum si Lipin kejadian, abangnya sama saya dekat, kayak anak saya. Oke. Menangis Kemarin waktu dia pulang tanpa air mata. pun dia tiap hari datang sama saya pergi makan-makan gitu. Jadi kita nggak nyangka bisa kejadian seperti ini. Dari wawancara yang aku dengarkan hampir 1 jam ini, memang ada terasa cukup janggal. Mohon maaf Ibu Juwita. Tentunya kan kalau masih tersangka kan belum ada putusan ingkrah ya setelah persidangan nanti. Kejanggalan-kejanggalannya adalah kayak bahasa tubuhnya yang berusaha menangis dan menceritakan itu adalah kenangan-kenangan indah, tidak lebih fokus adalah kepada bagian detail-detail pada saat kejadian tersebut. Karena untuk kalian harus ingat lagi, mungkin sudah agak lupa 5 bulan yang lalu kejadiannya, kronologi awal secara singkatnya adalah diawali tanggal 23 April 2025 di hari Rabu. Jadi Juwita ini datanglah ke rumahnya Ripin di Perbaungan, itu minta anterin buat beli telur. Nah pada saat pergi buat beli telur di Pantai Labu Deli Serdang, Juwita itu bareng sama ibunya Ripin dan juga Ripin. Setelah selesai belanja telur di sana, balik lagi nganterin ke Perbaungan, dan si Juwita ngaku bahwa saya tuh kayaknya gelang emasnya terjatuh di area tempat telur tadi deh. Akhirnya Juwita dan juga Ripin itu balik lagi ke sana karena diminta sama Juwita kan, Ripin temenin Bibi ya gitu ya, tapi ibunya nggak ikut. Nah setelah ke sana, ya itu katanya alasannya kemalaman, jadi si Ripin itu dibawa ke Medan. Bahkan dari hari Rabu dan pulangnya setelah dikabari katanya di SMS karena ibunda Ripin nggak punya handphone, ditanyain komunikasi, Ripin bilang akan pulang hari Sabtu. Nah Sabtunya sore di SMS pun itu nggak dibales-bales sama Ripin, dan malamnya dini harinya itu baru kaget keluarga mendapatkan telepon dari Juwita
kok Ripin itu sudah tidak lagi bernyawa dengan alasan seperti tadi pada saat dia mau buang air kecil di area perkebunan sawit Kuala Namu, Kecamatan Beringin, katanya dia diserempet sama mobil L300 kemudian terjatuh. Nah itu makanya keluarga sudah mulai menaruh kecurigaan, kok aneh banget gitu loh. Bahkan ada beberapa hal yang disampaikan dari kakaknya, Rudy Irawan di sosial medianya, ada dugaan bahwa Ripin itu di malam kejadian, bukan malam kejadian tapi di malam hari Rabu 23 April pada saat dia itu pertama kali dijemput dibawa mau ke Medan, itu diduga bahwa Ripin sempat dibawa ke area TKP penemuan. Nah, ini menjadi salah satu indikasi apakah sudah direncanakan jauh hari, wah kayaknya area ini adalah area yang sepi gitu loh. Jadi nanti bisa nih dieksekusinya Ripin di sini. Karena menurut Rudy Irawan, area tersebut adalah area yang sebenarnya nggak umum buat dilewati. Karena pertama sepi, kedua banyak lubang-lubang, dan juga gelap. Tetapi kenapa kok malah lewat situ untuk Juwita dan juga Kevin? Nah, Juwita dan Kevin kan sudah menjadi tersangka sekarang. Alibi dari mereka sih tetap sampai sekarang bahwa mereka tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi bagaimana dengan penjelasan-penjelasan kejanggalan dari pihak kepolisian bahwa ini jelas kalau menurut Kombes Pol Hendra Lesmana, Kapolres Deli Serdang, ini adalah dugaannya akan terkena pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Hukumannya bisa mati, seumur hidup, atau at least adalah 20 tahun penjara. Nah, kemudian aku coba menggali lebih dalam pada saat wawancara di Tribun Medan ini ya teman-teman. Apa sih yang melatar belakangi Juwita ini kok begitu generous gitu ya? Baik hati sekali memberikan asuransi jiwa untuk Ripin, untuk kakaknya, untuk ayahnya. Dan kebetulan 3 orang tersebut sudah berpulang semua. Kalau memang Juwita bilang bahwa ekonomi saya itu lebih baik dibandingkan kakak saya, dan kebetulan katanya saya tuh punya banyak teman agen asuransi, dan memang cuma pengen bantu dia. Anehnya adalah kalau memang dia mau asuransi jiwa, itu kan sebenarnya tidak terlalu penting ya. Yang paling penting adalah asuransi kesehatan. Karena kalau asuransi kesehatan itu manfaatnya, kalau Ripin misalnya sakit, masuk rumah sakit, keluarga nggak usah pusing-pusing lagi buat cari biaya. Tetapi kalau ini asuransi jiwa, kok kesannya kayak digadaikan gitu. Plus juga ada alasannya dari Juwita bilang bahwa terkait dengan premi yang dibayarkan untuk kakak dan juga ayahnya Ripin, katanya dia kan juga mengambil sebagian uang dari situ. Alasannya sih itu bukan uangnya mereka, itu adalah uang yang memang diganti karena untuk biaya pemakaman mereka aja itu katanya 60 juta. 7 harinya dan sebagainya itu kan pakai uang saya. Kemudian saya juga cuma ambil karena setiap bulan saya bayar preminya 500.000, 2 tahunan, ya udah dikalikan aja. Jadi saya ambil uang yang dipakai buat biaya pemakaman dan juga uang untuk saya bayar preminya. Apakah pure datanya beneran seperti itu? Karena kan tidak disampaikan bukti-buktinya. Karena dari pihak keluarganya Ripin, kakaknya bilang bahwa yang mengontrol ATM semua uang buku tabungan itu adalah Juwita. Memang atas namanya, atas nama mereka. Nah, menurut aku memang keluarga Ripin ini termasuk keluarga yang mohon maaf ya, ekonominya sangat pas-pasan. Bahkan ibunya Ripin pun tidak punya handphone. Dan kakaknya Rudy Irawan setelah kita pahami dia kan bekerja di Manado, tidak tinggal di Sumatera Utara. Sekali lagi ini adalah masih dugaan karena bagian-bagian penjelasan keyakinan nanti akan dalam persidangan. Dan selama malam kejadian di 27 April 2025, menurut Juwita juga bilang bahwa saya sempat minta tolong sama motor yang lewat, tetapi saya nggak diopenin. Adalah hal yang aneh. Anda punya mobil, tinggal dibawa sendiri. Ada putra Anda juga Kevin yang di sana tinggal dimasukin mobil, dibawa ke rumah sakit, selesai. Kenapa harus nunggu selama itu? Ini adalah bagian yang sangat common sense. Ya, kita hargai azas praduga tak bersalah, tetapi sampai hari ini memang indikasi sangat kuat bahwa Juwita adalah terduga pelaku dan juga anaknya yang bernama Kevin. Bahkan ada salah satu keterangan kembali dari petugas atau penjual telur yang diklaim katanya Juwita dan mendiang Ripin itu balik lagi ke sana. Menurut si penjualnya tidak betul, hari itu tidak ada tuh yang balik untuk mencari gelang. Nah, apa nih kebohongan-kebohongan yang diduga dilakukan Juwita? Tujuannya buat apa? Kalau memang dia jujur ya nyantai-nyantai aja.
sepertinya ada sesuatu di sini yang masih belum diungkap secara nyata oleh pihaknya Ripin menurut aku, korban, dan juga dari pihak Juwita serta Kevin. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.